Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Hriwindana dengan NIM 242111108, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai etika bisnis Islam serta relevansinya dengan konsep kepemimpinan dalam pemerintahan. Di tengah perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, etika menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap aktivitas bisnis maupun pelayanan publik. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang baik dan benar. Sementara itu, bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan melalui proses produksi, distribusi, maupun pertukaran barang dan jasa. Dengan demikian, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mengatur perilaku usaha agar kegiatan bisnis berjalan dengan adil, jujur, bertanggung jawab, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam Islam, tujuan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga bertujuan memperoleh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan ekonomi harus dilandasi keimanan dan tanggung jawab moral. Seorang pengusaha maupun pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan dan kekayaan hanyalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Prinsip kedua adalah keadilan. Islam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, monopoli, dan eksploitasi yang merugikan pihak lain. Dalam dunia bisnis, keadilan diwujudkan melalui transaksi yang transparan dan saling menguntungkan dalam pemerintahan. Keadilan tercermin dalam pelayanan publik yang tidak diskriminatif dan perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat. Prinsip ketiga adalah kejujuran atau siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang jujur dan terpercaya. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Dalam bisnis, kejujuran dapat diwujudkan dengan memberikan informasi yang benar mengenai kualitas barang dan jasa. Dalam pemerintahan, kejujuran tercermin dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan penyampaian informasi yang benar kepada masyarakat. Prinsip keempat adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Seorang pebisnis harus memenuhi janji dan kewajiban kepada konsumen maupun mitra usaha. Demikian pula, seorang pemimpin pemerintahan harus menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Prinsip kelima adalah tanggung jawab atau mas'uliyah. Dalam Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, baik pelaku usaha maupun pemimpin pemerintahan harus siap menerima evaluasi, mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Selain prinsip-prinsip tersebut, etika bisnis Islam juga melarang praktik riba, gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, penimbunan barang, suap, korupsi, dan berbagai tindakan yang dapat merusak keadilan ekonomi. Larangan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dalam pemerintahan, khususnya di tingkat kecamatan, nilai-nilai etika bisnis Islam memiliki relevansi yang sangat luas. Seorang camat atau pemimpin pemerintahan pada hakikatnya bukan hanya administrator negara, tetapi juga pelayan masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan konsep amanah dan pelayanan atau khadimul ummah.
yaitu pemimpin sebagai pelayan bagi rakyatnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin pemerintahan harus menetapkan nilai kejujuran, integritas, dan transparansi. Misalnya, dalam pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan dana pembangunan maupun penyelenggaraan program sosial, pelayanan yang cepat, adil, dan bebas dari pungutan liar merupakan bentuk implementasi etika bisnis Islam dalam sektor publik. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki sikap profesional dan bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Keputusan yang diambil harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam konteks pembangunan bangsa, penerapan etika bisnis Islam tidak hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi para pemimpin pemerintahan. Keduanya memiliki peran yang sama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bisnis yang beretika akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, sedangkan pemerintah yang beretika akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita perlu memahami bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam bukan hanya teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalitas harus diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia usaha maupun pemerintahan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan sistem nilai yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengarahkan aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan proses atau konsep kepemimpinan dalam pemerintahan, karena keduanya menuntut adanya kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang sejahtera, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.